Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Farizal Fakih Rumawan dengan NIM 2023 11161. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai resum materi pada mata kuliah Sistem Kontrol Institusi dengan dosen pengampu Bapak Bayu Aji Sudibyo, ST, MT, MBA. Nah, di sini kita udah masuk pada bab 2 dengan judul buku Introduction to Fuzzy Logic Using MATLAB. Nah, dengan nama penulisnya yaitu SN Sivanandam dan SN Dipa. Nah, untuk penerbitnya itu diterbitkan oleh Springer dan untuk tahunnya itu di tahun 2007. Nah, pertama kita akan membahas mengenai classical set atau himpunan klasik, di mana himpunan klasik ini merupakan konsep dasar dari teori himpunan yang digunakan untuk mengelompokkan objek berdasarkan batas keanggotaan yang jelas dan tegas. Intinya, di classical set ini itu mempunyai dua kondisi yaitu antara 1 atau 0. Nah, di sini lebih jelasnya di dalam classical set terdapat beberapa konsep nih. Nah, di sini saya ambil 4 konsep, ada 4 konsep di mana konsep pertama bisa dilihat di sini yaitu universe of discourse atau semesta pembicaraan. Nah, di mana dalam teori himpunan sebelum membuat himpunan harus ditentukan dulu semesta pembicaraannya atau universe. Nah, universe sendiri ini adalah kumpulan seluruh elemen yang mungkin diamati. Biasanya sering kita lambangkan dengan X. Nah, contoh X sama dengan 1,2, 3,4, 5,6, 7, 8, 9, 10. Nah, angka-angka inilah itu kita sebutnya dengan anggotanya. Ini anggotanya. Nah, universe dalam classical set dapat dibedakan menjadi universe discrete dan universe continue. Nah, perbedaan keduanya itu terletak pada karakteristik, dimana kalau discrete itu dia pertama terbatas, dapat dihitung, dan cardinal numbernya terbatas. Sedangkan untuk continue itu biasanya tak terhingga, tidak dapat dihitung satu persatu dan banyak digunakan dalam sistem kontrol. Nah, yang kedua ada cardinal number, di mana cardinal number sendiri ini adalah jumlah elemen yang terdapat dalam satu himpunan. Nah, biasanya dilambangkan dengan eta X dan digunakan untuk menunjukkan banyaknya anggota dalam suatu universe. Sebagai contoh, jika terdapat himpunan X sama dengan 1, 2, 3, 4, maka jumlah elemennya bisa kita katakan 4 karena banyaknya angka tersebut itu berjumlah 4. Selanjutnya ada power set. Power set kumpulan seluruh kemungkinan subset yang dapat dihitung atau dibentuk dari suatu himpunan. Nah, di sini sebagai contoh, jika X sama dengan 1, 2, maka power setnya terdiri atas himpunan kosong, himpunan berisi satu elemen, dan himpunan lengkap, yaitu bisa dilihat ini himpunan kosong 1, 2, dan 1, 2. Jumlah anggota power set dapat dihitung menggunakan persamaan 2 pangkat N, dengan N merupakan jumlah elemen pada himpunan asalnya. Dan yang terakhir ada whole set dan null set. Nah, whole set sendiri ini himpunannya memuat seluruh elemen dalam universe. Whole set sering dianggap sebagai kejadian yang pasti karena seluruh elemen universe masuk ke dalam himpunan tersebut. Nah, sedangkan untuk null set itu himpunan kosong yang dilambangkan dengan simbol seperti ini atau himpunan kosong. Nah, himpunan yang tidak memiliki anggota sama sekali, contohnya bilangan genap antara 1 dan 2. Nah, di antara 1 dan 2 itu kan tidak ada bilangan genap, berarti A sama dengan himpunan kosong karena tidak ada bilangan genap di antara kedua bilangan tersebut. Kemudian kita masuk ke bab 2 nih, yaitu sifat himpunan klasik. Nah, di dalam buku tersebut itu ada beberapa sifatnya.
Yang pertama kita bahas dari sifat komutatif, di mana simpelnya sifat komutatif ini itu menyatakan bahwa perubahan urutan himpunan dalam operasi tidak akan mengubah hasil akhirnya. Nah, contohnya, jika ada dua himpunan A dan B, maka hasil penggabungan antara A dan B akan sama dengan hasil penggabungan B dengan A. Begitu juga untuk operasi irisan, urutan himpunan tidak mempengaruhi hasil akhirnya nantinya. Nah, yang kedua ada sifat asosiatif. Nah, sifat ini menjelaskan bahwa pengelompokan operasi tidak akan mempengaruhi hasil yang diperoleh. Misalnya, terdapat 3 himpunan A, B, dan juga C. Maka penggabungan A dengan hasil gabungan B dan C akan memberikan hasil yang sama dengan penggabungan hasil A dan B kemudian digabungkan dengan C. Nah, prinsip ini juga berlaku pada operasi intersection. Nah, yang ketiga ada sifat distributif, di mana sifat ini menunjukkan adanya hubungan antara operasi union dengan intersection. Dalam sifat distributif, operasi union dapat didistribusikan terhadap intersection, dan sebaliknya intersection dapat didistribusikan terhadap union. Oke, di sini ada sifat idempotensi, di mana sifat ini menyatakan bahwa apabila suatu himpunan dioperasikan dengan diri sendirinya, baik menggunakan union maupun intersection, maka hasilnya tetap himpunan tersebut. Artinya tidak ada perubahan nilai walaupun operasi dilakukan berulang. Yang kemudian ada sifat identitas, di mana sifat identitas ini hubungan himpunan terhadap himpunan kosong dan null set. Jika suatu himpunan digabungkan dengan himpunan kosong, maka hasilnya tetap himpunan awal karena tidak ada elemen tambahan yang masuk. Sebaliknya, jika suatu himpunan dipotong dengan null set atau semesta pembicaraan, hasilnya juga tetap sama karena seluruh anggota himpunan tersebut sudah berada di dalam universe. Nah, yang terakhir ada sifat transitif. Sifat ini berkaitan dengan subset antar himpunan. Jika suatu himpunan A merupakan bagian dari himpunan B dan himpunan B merupakan bagian dari himpunan C, maka secara otomatis himpunan A juga menjadi bagian dari himpunan C. Oke, sebenarnya ada empat lagi tentang sifat himpunan klasik, cuman saya ambil beberapa saja. Oke, saya lanjut ke bab 3. Fuzzy set. Nah, fuzzy set ini itu pengembangan dari himpunan klasik. Nah, yang tadinya di himpunan klasik itu cuman ada 2 kondisi, yaitu 1 atau 0, antara 1 dengan 0, jadi benar atau salah. Sedangkan sekarang di himpunan fuzzy itu lebih detail lagi. Nah, makanya fungsi dari himpunan fuzzy itu bisa digunakan untuk menangani kondisi yang bersifat tidak pasti, samar, ataupun ambigu. Nah, kita contoh pada penentuan suhu. Himpunan klasik mungkin mendefinisikan suhu di bawah 30 derajat Celcius sebagai dingin, dan suhu di atas atau sama dengan 30 derajat Celcius sebagai panas. Nah, oleh karena itu, fuzzy set memungkinkan suatu nilai menjadi anggota beberapa himpunan sekaligus dengan tingkat keanggotaan tertentu. Oke, di sini kita di bab 4 akan membahas sifat himpunan fuzzy, di mana sifat fuzzy set ini dasarnya hampir sama aja dengan sifat himpunan klasik. Namun terdapat perbedaan penting pada law of absolute middle dan law of contradiction, karena pada fuzzy set suatu elemen dapat mempunyai nilai keanggotaan sebagian sehingga memungkinkan terjadinya overlap antar himpunan. Pada himpunan klasik berlaku bahwa gabungan suatu himpunan dengan komplemennya menghasilkan null set dan irisannya menghasilkan himpunan kosong. Nah, saya lanjut di sini. Kondisi ini muncul karena adanya overlap pada nilai keanggotaan fuzzy. Inilah yang membuat fuzzy set lebih mampu merepresentasikan kondisi nyata dibandingkan dengan himpunan klasik. Karena himpunan fuzzy dapat overlap sehingga law of absolute middle dan law of contradiction tidak berlaku. Oke, mungkin saya simpulkan mengenai materi di atas, yaitu berdasarkan pembahasan yang saya lakukan
Sebelumnya dapat disimpulkan bahwa himpunan klasik atau yang bisa kita sebut dengan classical set memiliki batas keanggotaan yang tegas dengan nilai 0 dan 1 atau benar dan salah. Sedangkan fuzzy set menggunakan derajat keanggotaan pada rentang 0 sampai 1. Maksudnya 0 sampai 1 berarti 0, 0,1, 0,2, 0,3 dan seterusnya hingga nilai 1. Sehingga mampu menangani kondisi yang tidak pasti tersebut. Nah, himpunan klasik dan fuzzy sama-sama memiliki sifat seperti komutatif, asosiatif, distributif, dan yang lain-lainnya. Nah, namun pada fuzzy set, law of excluded middle dan law of contradiction tidak selalu berlaku karena adanya overlap antar himpunan. Oleh karena itu, fuzzy set lebih sesuai digunakan pada sistem nyata seperti kontrol, logika fuzzy, dan aplikasi pada teknik elektro. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.